lagi yang perlu? Mari kita buka kitab Bilangan pasal 18. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 18. Kitab Bilangan pasal 18, the book of Numbers chapter 18. Kita baca 6 hingga 7. Ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mesbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatan sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami memohon, jelaskanlah supaya kami mengertinya. We have read your word, so we pray now. Please explain this to us so that we will understand it. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. In the name of Jesus our Lord, we all pray. Amen. Halaman 42, page 42. Kadang kita lupa bahwa pemerintahan Allah bukanlah pemerintahan yang demokratis. Tambahkan kata demokratis. Melainkan otokratis. Bukan sebuah republik, melainkan sebuah kerajaan. Tambahkan kata kerajaan. Sometimes we forget that the government of God is not a democratic government. It is an autocratic government. It is not a republic. It is a kingdom. Saudara, kita ngerti ya bedanya antara demokratis dan otokratis. Kata oto berarti satu, ya, oto satu. Berarti kalau otokratis satu orang yang memerintah, memegang kekuasaan yang penuh. Kalau demokratis dari kata demo itu adalah rakyat. Jadi berarti rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan. Ya, makanya dalam sistem government, sistem pemerintahan yang demokratis ada wakil-wakil rakyat yang di Indonesia dipanggilnya DPR ya. Nah, Saudara, kerajaan Allah itu yang selalu kita pelajari dan disebut-sebut di Alkitab. Yeah, the term that we often encounter in the Bible is the kingdom of God. Jadi pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang otokratik karena ini adalah sebuah kerajaan. Ngerti ya? Kita tidak memilih Tuhan. Tuhanlah yang memilih kita. Ya, we do not vote for God. God is the one who chooses us. Ya, God is the one who actually make that decision to choose us. Kita tidak mempunyai hak suara, tambahkan kata suara, untuk menentukan pendapat. Tuhanlah yang menentukan segalanya. So we don't have the vote, ya, the voice to express our opinion. God is the one who will make that determination or that decision.
orang Israel tidak memungut suara dan memilih Lewi karena memperoleh suara terbanyak, tambahkan kata terbanyak. So the people of Israel actually do not have an election, and then they choose Levite because Levite happen to get the most votes. Enggak ya. Tuhan memilih Lewi dan Tuhan memilih Harun. God chose Levite and God chose Aaron. Ia berhak sebab ia adalah raja yang berdaulat. Tambahkan kata berdaulat. Ya, he has that prerogative because he is a sovereign king. Itu. Kita start dulu saudara. Karena kita ini sekarang hidup di dalam iklim demokrasi, kadang-kadang kita lupa loh. Kita ini nih dalam berhubungan dengan Tuhan mau menggunakan sistem demokrasi. Ya, because we live in a democratic environment, ya, we sometimes forget. We want to apply that same principle in our relationship with God. Kita punya hak suara. Kita ya boleh menentukan pendapat. Tuhan itu nggak boleh semena-mena menentukan pendapatnya, seolah-olah begitu. Ya, at times we do expect God to hear us, and that God has no freedom to do anything or to decide anything without consulting with us. Seolah-olah God needs our vote. Enggak. Ya, Tuhan tidak membutuhkan suara kita. Oke. Dia mendengarkan doa kita. He hears our prayer. Tapi dia tidak memerlukan suara kita. Sambung. Tuhan Allah berkata kepada Harun bahwa ia mengambil orang Lewi sebagai pemberian. Tambahkan kata pemberian. Buat Harun untuk membantunya melayani Tuhan Allah sebagai imam. So the Lord God says to Aaron that he has chosen the Levites as a gift for Aaron to assist him in serving the Lord God as priest. Mohon perhatikan perkataan Tuhan tentang orang Lewi, bahwa mereka adalah orang-orang yang diserahkan atau didedikasikan. Tambahkan kata didedikasikan kepada Tuhan. Ya, please take a note what the Lord God said about the Levites. God said that the Levites have been dedicated to the Lord. Sambung. Apakah Lewi diserahkan oleh sebelah suku lainnya? Tidak. The 11 tribes dedicate Levites to God. No. Berikut. Apakah Lewi sendiri mendedikasikan diri mereka kepada Tuhan? The Levites themselves dedicate themselves to the Lord God? No. Jadi siapakah yang mendedikasikan mereka? So the question is, who did dedicate the Levites to God? Tuhan Allah, the Lord God. Dari sini dapat kita petik satu pelajaran, yaitu Tuhan tidak meminta persetujuan kita. Tambahkan kata persetujuan. Sewaktu melaksanakan kehendaknya. So we can glean a lesson here, and that is, God does not need to ask for our approval before He carries out His will. Ia menentukan dan melaksanakan rencananya di luar persetujuan kita. Ya, He makes decisions, He carries out His plan apart from or in spite of our approval.
Stop dulu. Nah saudara, mungkin kita mendengar ini hari ini jadi sedikit depresi nih ya. Aduh saya kok nggak ada suara dalam kerajaan Allah. Perhaps we get depressed hearing this as if, oh Lord, how come we have no voice at all in your kingdom? Sekarang saya tanya saudara, sebetulnya manakah yang lebih baik, sistem pemerintahan demokratis atau otokratik? Tergantung atasannya baik apa enggak. Which is better? A democratic government or autocratic government? Tergantung siapa yang mimpin. Oke, sudah tentu jawabannya adalah Iya. demokratik lebih baik. Lebih baik. Masa nggak bisa jawab itu? Masih mau jadi? Oke, udah pasti ya, demokratik lebih bagus. Of course, I believe ya, a democratic government is better. Karena ada check and balance. Nggak bisa orang berbuat semau-maunya. Betul, itu betul. Maka saudara, kita bisa berkata ya, sejarah menunjukkan di mana pemerintahan itu adalah autokratik, kerajaan, kebanyakan raja-rajanya korup. Ya, if you study history, you will learn that actually most of kings that rule, ya, their kingdoms, majority of them actually were corrupt. Ya, saudara, saya pernah mengunjungi museum Tang dinasti di Singapura. I once visited a Tang Dynasty Museum in Singapore. Itu dinasti Tang itu salah satu dinasti terpanjang terbesar di Cina, di Tiongkok. Yeah, it's one of the longest lasting dynasty that ruled China, the Tang Dynasty. Saudara, di dalam catatan itu yang saya baca, mayoritas raja-raja, kaisar-kaisar Tang korup, jahat. I read in the document there that most of the kings that rule in the Tang Dynasty were corrupt, were cruel. Tapi ada sedikit yang baik, but there were a few who were good. Nah, jadi saudara, kalau kita bertanya mana yang lebih baik, demokratik atau autokratik, jawabannya adalah demokratik. So if we ask which is better, the system of government of democracy or autocracy? Democracy. Tapi saudara, kalau dalam sistem pemerintahan yang autokratik, rajanya baik, maka hasilnya juga baik. But if the king were a good king, then the kingdom would enjoy peace and quiet and righteousness and prosperity. Baik semuanya. Nah saudara, kita ini diperintah oleh raja. Baik. Tapi dia raja yang baik. So we need to remember this. We are under the rule of a king, God. But he is a good king. Begitu baiknya sampai raja ini mengutus putra mahkotanya mati buat kita. He was so good that he sent his prince, one and only prince, to die for his people. That good. Ya, jadi kita bisa berserah sepenuhnya kepada dia. Sambung. Kadang mudah untuk kita menerima keputusan Tuhan atas hidup ini, tapi kadang sulit. At times it is easier for us to accept God's decree over life, but sometimes it is difficult. Ada kalanya kita rela menerima ketetapan Tuhan atas hidup ini, namun ada kalanya tidak rela. Sometimes, we willingly accept God's decree, but sometimes we're not willing, we're not happy. Kita berontak karena kita tidak setuju. We rebel because we disagree with God's decision. Masalahnya adalah sekali diputuskan, maka terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tambahkan kata
kehendak. But this is the fact. Yeah. Once it is decided, it will happen. Just as God wills it. Just as God wants it. It will happen. Apakah selalu manis dan menyenangkan? Tidak. Malah kadang pahit dan menyusahkan. Is it always sweet and pleasant? No. At times it is bitter and troubling. Meski tidak mudah dan tidak kita mengerti, namun tetap kita jalani. Sebab kita percaya bahwa pada akhirnya rencananya baik. Tambahkan kata baik. Dan keluar dari kasih. Tambahkan kata kasih. Even though it is difficult. Even though we don't understand it. But we still have to obey it. Because we want to believe that in the end, His plan is good. And more importantly, that His plan comes out of His love. Hari ini kita berkesempatan berjumpa kembali dengan Andri tadi ya. Andri. Saudara, dia ini lulusan dari Cornell University, salah satu sekolah terbaik di Amerika Serikat. Ya, dia ini udah belasan tahun bekerja di L'Oreal, one of the best companies to work for in the US. Ya, tapi begitu menderita pendarahan di otak, semuanya hilang. Kita tadi menyaksikan dia bisa penyanyi, bisa berinteraksi, tapi seperti seorang anak-anak. Dia sudah berusia 37 tahun. Tapi kita tahu sikapnya, perilakunya seperti anak kecil berusia mungkin 7-8 tahun. Saudara, apakah kita bisa menjelaskan rencana Tuhan? Can we explain, understand God's will for her and for her husband and for her family? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ngerti kita. Ya, mamanya Ling mengasihi anaknya luar biasa. Merawatnya, datang setiap hari, membuat masakan, memberinya makan. Ya, the mother loved the daughter so much. Every day she visits her. She brings food for her. Dia tidak tinggal di rumah lagi, dia harus tinggal di rumah orang jompo untuk dirawat. Ya, she doesn't live at home anymore because she cannot. So she has to be taken care of in an assisted living. Susah berkata rencana Tuhan baik dan keluar dari kasih-Nya. So we know how difficult it is to say God's plan is good and it is out of His love. Difficult. Ngerti ya? Di sorga baru kita tahu. When we go to heaven, then we will know. Tapi ini yang pasti. Di sorga waktu kita tahu apa yang akan keluar dari mulut kita. Rencana Tuhan baik dan keluar dari kasih-Nya. But when we find out in heaven, we will say God's plan is good and it is out of His love. Selalu begitu. Sekarang kita nggak mengerti. Okay? Sambung. Kepada Harun, Tuhan Allah pun berfirman bahwa Ia memberikan pelayanan imamat ini kepadanya sebagai pemberian. Tambahkan kata pemberian. To Aaron, the Lord God says that He is giving this priesthood to him as a gift, sebagai pemberian. Inilah perspektif pelayanan yang benar. Melayani Tuhan adalah suatu pemberian, suatu anugerah. Tambahkan kata anugerah. So this is the correct perspective of ministry.
that to be able to serve God is a gift, grace. Walau dipilih dan ditugaskan tanpa persetujuan, melayani Tuhan adalah sebuah anugerah yang mulia. Tambahkan kata mulia. Begitu mulianya sehingga tidak ada seorang pun yang layak menerimanya sebagai upah. Tambahkan kata upah. Itu sebab pelayanan hanya dapat diberikan sebagai anugerah. Did Aaron apply for the job to become a priest? No, he did not. God chose him. When God gave him that ministry of priesthood, God gave it to him as a gift out of grace. Tuhan memberikannya sebagai anugerah. Kenapa? Karena sebetulnya Harun tidak layak menerimanya. Why it is grace? Because Aaron did not deserve it. Jadi waktu kita menerima pelayanan dari Tuhan, kita akan berkata atau harus berkata, ini pemberian, ini anugerah. So whenever God entrusts us with a ministry, we must say it is a gift out of grace. Sambung. Lebih sering kita merasa tidak sanggup, tambahkan kata sanggup, sewaktu dipanggil untuk melayani. Lebih jarang kita merasa tidak layak, tambahkan kata layak. It is more often when God calls us to serve Him, we say, I don't think I can do it, Lord. I don't have that capability. Yeah. We don't normally say to God, I don't think I am worthy. Mengapa demikian? Why is it so? Sebab pada dasarnya kita hidup dengan prinsip bisa atau tidak bisa, bukan layak atau tidak layak. Why? Because basically is this: we live with the principle of can or cannot, not worthy or not worthy, deserve it or don't deserve it. Selama kita bisa, kita anggap diri layak. As long as we know we can do it, we just assume we are worth being given that ministry. Namun Tuhan tidak menggunakan prinsip bisa atau tidak bisa. Ia menggunakan prinsip layak atau tidak layak. But this is what's interesting. In God's economy, God does not use the principle of can or cannot. He uses the principle of worthy or not worthy. Tuhan ingin kita sadar bahwa sesungguhnya kita tidak layak melayaninya. Raja segala raja yang kudus dan mulia. God wants us to always remember that we are not worthy to serve Him. King of Kings, the holy and glorious God. Sesungguhnya pelayanan adalah pemberian kepada yang tidak layak menerimanya. Tambahkan kata tidak. The truth is, ministry is a gift to those who don't deserve it. Jadi jangan takabur dan menganggap diri layak, bahkan lebih layak dari kebanyakan orang. So, don't be arrogant and think that we are worthy, more worthy than most people. Saudara, sekali lagi kita ini mau mengerti zaman di mana kita hidup ya. We need to remember or we need to understand the spirit of the age where we live in. Saudara, di zaman kita sekarang, kita ini jarang berpikir kita layak atau tidak layak. Kita selalu berpikirnya bahwa kita layak. You know, in our days and age ya,
We no longer think of we are worthy or not worthy, we deserve it or we don't deserve it. Because we always think we deserve it. Apalagi kalau kita dibesarkan di Amerika. Di Indonesia mendingan saudara. Lebih banyak kita merasa diri kita tidak layak. Di Amerika sangat ditekankan sekali. You can do whatever you want, you deserve it, you're entitled to it. Itu tuh. Kita dari kecil diajar untuk berani berkata begitu. Saudara, ini sebabnya kita jarang berpikir kita tidak layak. And that is the reason, for the most part, we hardly think that we don't deserve it. We always think we deserve it, whatever it is that we get. Maka waktu kita tidak dapat, kita marah, kita tuntut. And that is the reason why here, if we don't get it, and we think we deserve it, we should get it, we get angry, and we file what? Lawsuit. Saudara, dalam berhubungan dengan Tuhan, ini mesti kita tanggalkan. But in our relationship with God, this has to go. Kita mesti ingat, kita tidak layak. Dan tidak pernah akan layak. We always must remember, we are not worthy. And we will never be worthy of His love, of His trust. Enggak. Ya. Jadi selalu ingat begitu. Terakhir, kita harus berhati-hati agar tidak menjadikan pelayanan sebagai ajang kebisaan. Tambahkan kata kebisaan. So we need to be careful not to make ministry as a platform of ability, stage for ability. Betapa sering dan mudahnya kita menjadikan pelayanan sebagai ajang American Idol or America Got Talent. Karena hanya yang bertalenta, tambahkan kata bertalenta, yang boleh berkompetisi di panggung pelayanan. How often and how easily we convert ministry or we make ministry as an American Idol or America Got Talent kind of stage. Because we make this role. Only those with talents can be involved in ministry. Sudah tentu kita mesti menempatkan orang sesuai dengan talentanya. Namun tidak boleh kita menjadikan talenta sebagai kriteria boleh atau tidak terlibat dalam pelayanan. Tambahkan kata boleh. Maka saudara, di gereja kita pokoknya asal bisa nyanyi, tidak fales, suara seburuk apapun boleh nyanyi di depan. Ya kalau fales berarti memang itu bukannya talenta kita nih ya. Tapi kalau tidak fales, pokoknya mau menyanyi, memuji Tuhan, silakan. Jadi jangan kita jadikan itu sebagai kriteria. Saudara, kalau kita tidak hati-hati benar-benar loh, kita ini akan membuat ibadah sebagai show. Kita nonton. Kalau mau show, udah jangan ke gereja, sebetulnya nonton aja kita ini ya di tempat yang memang banyak sekali pemain musiknya yang lebih baik lagi kan. Gereja adalah ibadah. A church is a place for worship. It's not a showmanship. Jadi jangan sampai kita ini bergeser. Enggak ya. Sambung. Kerelaan yang didasari atas ketidaklayakan harus menempati urutan teratas dalam kriteria pelayanan. We must be willing and we must realize that we are not worthy. This has to be the criteria of ministry. Sesungguhnya orang yang ingin melayani
adalah orang yang Tuhan Panggil. panggil, tambahkan kata panggil, dan dedikasikan untuk melayaninya. Bukan atas dasar suara manusia, melainkan suara Tuhan, tambahkan kata Tuhan. Those who want to serve God are those whom God has called and has dedicated to serving Him. Not on the basis of men, but on the basis of God. That's His choice. That's His decision. Saya sudah selesai, ada yang mau tambahkan atau komentar? Jadi istilah talenta lebih dipakai lagi. Kita dapatnya menempatkan orang sesuai talentanya. Misalnya nih ya, Pak Yusda, Vincent kan senang menyanyi, seharusnya lah ditempatkan di situ. Nah, tapi kita jangan jadikan seberapa jago nyanyinya sebagai ukuran baru boleh melayani. Itu yang nggak boleh. Tempatkan orang sesuai talenta. Ya, we must place people in accordance to the talents God has given them. But we should not use how good we are in doing it as the criteria. Or you can do it because you are very good in it. Kalau not so good, no, you cannot do it. Enggak. Ya. Jadi selama inilah kesukaan kita dan kita ada talentanya, enggak soal seberapa baiknya. Kita mau rangkul, yuk ikut sama-sama melayani Tuhan. Ya. Oke, ada lagi yang lain mau tanya? Kalau nggak ada, kita sudahi. Silakan.